Gempar perang tagar di jagat maya menyasar dunia nyata. Saling kejar hingga menyebar dan menjalar. Sekarang isunya ganti lagi, isu kaos. Ganti presiden 2019. Kayak kaos, masa kaos bisa ganti presiden? Adakah Presiden Jokowi gentar atau sekedar menganggapnya sebagai kelakar? Yang bisa ganti presiden itu rakyat. Kalau rakyat itu mau kehendak ya bisa. Kalau rakyat nggak mau ya nggak bisa. Yang kedua ada kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa pakai kaos itu bisa ganti presiden? Nggak bisa. Ada yang tak biasa dalam orasi Presiden Jokowi kali ini. Lugas dan berapi-api. Kita memang harus tahan uji, harus tahan banting, harus kerja keras, harus berusaha. Jokowi seolah terusik dengan kritik yang disampaikan sang lawan politik Prabowo Subianto. Negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Mereka ramalkan kita ini bubar. Jangan malah berbicara pesimis, 2030 bubar. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Meskipun tantangannya berat, meskipun tantangannya tidak gampang. Memang mungkin ada yang banyak berbicara, sekarang kita pahit, nggak apa-apa pahit. Memang mungkin kita susah nggak apa-apa. Tapi kita melihat bahwa ada titik yang sangat terang yang kita tuju. Nanti dibilang Prabowo ngarang. Prabowo pesimis. Kontra narasi Prabowo Jokowi semakin panas dan kental agitasi. Meski berbicara di hadapan kader dan relawannya, tak dapat dipungkiri isi orasi ditujukan kepada satu sama lain. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, semakin maling. Banyak yang dari kita ini ingin melemahkan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak beradab. Ngomongin isu anti asing, coba tuding-tuding ke saya. Jokowi itu anti asing, gagal, hilang. Ganti lagi, dia itu anti asing, gagal, hilang lagi. Ganti lagi, isu PKI, iya enggak? Saya jawab saat itu, saya ke pesantren-pesantren, saya ngomong, tahun 65 PKI dibubarkan, saya itu baru berumur 3 tahun, 4 tahun, masa ada PKI balita? Seolah berbalas pantun, kritik beruntun Prabowo yang terus-menerus mengalun membuat Jokowi enggan kembali bersikap santun. Serangan balik pun dilancarkan tanpa ampun. Kalau diberi amanah dan diberi kepercayaan rakyat, ya, saya ingin menggunakan kekuasaan itu untuk memperbaiki yang tidak benar, untuk mengembalikan yang tidak adil menjadi adil, untuk mengembalikan kekayaan kembali ke rakyat Indonesia. Saya ingin rakyat saya, rakyat Indonesia bisa senyum. Saya ingin bisa gembira, ibu-ibu lihat anaknya sekolah, senyum. Saya ingin bapak-bapaknya gagah, tidak mikir utang.
Iya enggak? Isu utang saya dilantik itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Ngerti enggak ini? Supaya ngerti. Jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja. Jor-joran membangun infrastruktur disinyalir sebagai penyebab utang negara kian subur. Bau korupsi yang mewarnai disebut sebagai biang serangkaian kecelakaan yang terjadi. Rakyat suruh bayar 500 juta, padahal nilainya 200 juta. Kemana yang 300 juta? Itu yang dibagi-bagi, saudara sekalian. Itu namanya mencuri. Mencuri. Karena itu jembatan belum dipakai sudah jatuh. Ya betul. Karena itu infrastruktur di Jakarta yang dibangun besar-besaran belum dipakai sudah jatuh. Dan akhirnya terpaksa dihentikan daripada mengakibatkan korban nyawa lain. Apa gak sedih? Begitu banyak uang rakyat dipakai, belum digunakan sudah runtuh. Ganti lagi isu infrastruktur. Karena infrastruktur sekarang ini kita bangun besar-besaran dan rakyat memberikan apresiasi, dilemahkan dari situ. Kita ngerti semuanya bahwa membangun itu memang kadang-kadang ada yang salah, ada yang hilaf, itu yang kita benahi. Kita ini manusia biasa yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Gema pemilihan presiden 2019 kian terasa. Dua kandidat makin menegaskan sosoknya sebagai calon pemimpin Indonesia periode berikutnya. Dan saya akan menjual seandainya kekayaan kita. Kita boleh mengkritik itu silakan, nggak apa-apa. Oh, setiap hari di depan istana juga ada demo juga nggak apa-apa, nggak pernah kita melarang, nggak apa-apa. Tapi orang itu harus ngerti mana yang kritik, mana yang mencemooh, beda itu. Bener nggak? Mana yang kritik, mana yang mencela itu beda. Mana yang kritik, mana yang nyinyir, beda lagi. Mana yang kritik, mana yang fitnah, beda lagi. Beda itu. Dan semuanya kalau mengkritik itu ya ada datanya, berbasis data. Dan bisa mencarikan solusi alternatif. Kalau enggak itu apa namanya? Adu kuat kobar semangat, menyerang atau bertahan dengan cara yang bermartabat. Berbalas pantun ala Prabowo Jokowi, siapa yang paling mumpuni membawa rakyat Indonesia kembali berdaulat di negeri sendiri. Wih, waraning warono kang murid kinawruhan wenganing tan samar berlayarlah di lautan air mata kami, bertawalah di lautan air mata kami, berselancarlah di lautan air mata kami, berpesiarlah di lautan air mata
kami. ASEAN Games di depan mata tampak. Gajah melukis istana tampak semut. Mari kita gemes untuk menjadi kompak di Katulistiwa, jangan cemberut. Wah, ondel-ondel makan odong-odong, matanya manja ke kaki langit senja. Kalau jengkel jangan cuma omong dong, lebih baik kerja, kerja, kerja. Wala di lautan air mata kami. Jual gorengan di infrastruktur, jual es campur di atas kompor. Penggoreng isu tak pernah tidur karena hanya obat tidur yang lupa diimpor. Oh, pesawat yang sama beda tujuan. Yang depan mau Papua, yang belakang maunya Sabang. Kerabat sebangsa tidak bertuan, yang main belakang makin berkembang. Mata kami berjalan di lautan air mata. Oh warna-warni, warna-warni hidupku. Oh merah putih, mawar melati. Kuda lumping mengadu domba. Nasi tiwul telah menjadi pasta. Jadi pemimpin janganlah bla bla bla. Timbul tenggelam di dalam pesta. Oh, lakukan publik lagi jagat parus maning jalanat parah. Kabayan pusing, pengen sembako. Kota lumpia rebut kembali. Jangan pusing, mikirin yang niko-niko. Infrastruktur tetap kebut kembali. Oh, latalah, ger. Oh, Petro, yo opo mar. Lan kowe Petro, iki kok Petro akeh. Aku seneng kalian berbalas pantun. Ini menunjukkan bangsa Indonesia sudah mengembangkan kembali kesenian lama yang telah lama terpendam. Bangsa ini terlalu serius ngurus olahraga. Kesenian dianak dirikan. Walaupun yang akan membawa harum nama bangsa, aku yakin hanya kesenian. Olahraga masih jauh. Tapi untung kalian berbalas pantun, sehingga pantun nanti berkembang, puisi menjadi berkembang lagi, dan orang tidak sensitif lagi terhadap puisi. Tapi kalian jangan berantem. Kalau gajah berantem, pelanduk mati di tengah-tengah. Kalau kalian berantem gara-gara kaos, tetap Jokowi dan kaos ganti Jokowi. Yang hidup adalah pedagang kaos. Oh, negara mati aku juga ikut-ikutan berpantun. Negara mati di lumbung padi, negara hidup di dalam bangsa. Negara memang akan terus abadi, tetapi bangsa sudah tidak ada. Negara Indonesia boleh hidup sampai lebih 2030, tetapi bangsa Indonesia rasa senasib, sepenanggungan, selapik, seketiduran, sudah mati kemarin-kemarin. Uli konjang kanjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema Jokowi Prabowo berbalas pantun, dengan narasumber Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo, Ketua DPP PKS Mardani Alisera, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Son,
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono. Ketua DPP Partai Golkar, Aceh Hasan. Anggota DPR RI fraksi Nasdem, Akbar Faisal. Politisi PDI Perjuangan, Arya Bima. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Dwi Ria Latifa. Direktur Lokataru, Haris Azhar. Pakar Komunikasi Politik, Effendi Ghazali. Pengamat Politik, Rocky Gerung. Budayawan, Sujiwo Tejo. Dan hadirin pemirsa, inilah Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Banyak sekali peristiwa pekan ini yang layak diangkat menjadi topik ILC. Ada puisi yang berbuah sejuta reaksi. Ada dokter terawan yang mengebohkan sebagai dokter yang terkenal pencuci otak, dan kali ini justru dihukum oleh Majelis Kode Etik ID sendiri. Dan terakhir tadi tiba-tiba ada lagi kabar dari pengadilan. Pertama kali pengadilan memerintahkan KPK untuk menjadikan seorang menjadi tersangka. Dalam hal ini malah beberapa orang termasuk wakil presiden. Semuanya layak. Tapi kami terpaksa memilih Jokowi Prabowo berbalas pantun karena ini ramai sekali, baik di media sosial maupun mainstream, di media mainstream. Tapi sebelumnya aplaus dulu untuk sahabat saya yang sudah lama tidak ketemu, sengaja diundang hanya untuk ketemu, Sujiwo Tejo. Salam. Pemirsa, Jokowi Prabowo berbalas pantun. Kenapa menjadi ramai? Karena begitu menggelegarnya pidato Prabowo yang ternyata diakui atau tidak, orator juga mengatakan Indonesia akan bubar pada 2030. Dan Sabtu yang lalu bagaikan berbalas pantun, Presiden Jokowi tidak kalah menggelegarnya pidatonya, menjawab seluruh tudingan kepada Presiden atau kepada Pak Jokowi, dari tuduhan indikasi PKI, tuduhan dia antek asing dan asing, tuduhan terhadap infrastruktur, tuduhan macam-macam, sampai akhirnya soal kaos Presiden
ganti presiden 2019, beliau tanggapi dengan keras. Dan baru kali ini pula Presiden Jokowi berpidato begitu keras dan terkesan marah. Karena itu kami pilih topik ini, karena ternyata politik itu adalah perang juga. Politik itu adalah perang tanpa pertumpahan darah. Sementara perang adalah pertumpahan darah karena politik. Kata Ketua Mojedong, dalam perang kita hanya bisa terbunuh satu kali, tapi dalam politik kita bisa terbunuh berkali-kali. Kalau ini kata Winston Churchill. Pemirsa, bagaimana sebenarnya berbalas pantun ini yang menjadi perang di media sosial dalam sepekan terakhir? Kita ingin mendapat informasi lebih lengkap dari para politisi yang ada di sini. Saya mulai dengan Ibu Dwi Ria Latifah. Kenapa Pak Jokowi menurut Ibu Dwi sampai harus menjawab dengan keras dan terkesan pertama kali selama ini senyum lulu, kali ini marah kelihatan? Sebetulnya nggak marah itu, Bang Karni. Belum ya? Belum. Saya justru khawatir tadi Pak Prabowo saking gentak meja, saya takut lompat tadi tuh Mike. Nah kan ngeri juga kita. Tapi kalau pertanyaannya Pak Jokowi mungkin dengan gaya bahasa sedikit lugas sekarang, saya pikir juga dalam situasi di mana agenda berbalas pantun ini dibahas, di mana Pak Prabowo mungkin mengeluarkan statement yang kira-kira ya sedikit-sedikit kalau menurut saya agak-agak terkesan emosional. Jadi mungkin beliau juga coba menanggapi dengan gaya beliau yang selama ini kelihatan rata, datar, tapi tiba-tiba mungkin di satu event beliau agak sedikit terkesan lugas dan tegas, jadi dianggap seolah-olah keras ya. Saya pikir itu gaya saja, tapi beliau santai-santai aja kok Pak Bang Karni.